Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang berbahagia, kami ingin pertama mengucapkan terima kasih terutama kepada Universitas Indonesia yang sudah menyediakan diri untuk menerima kami dan seluruh rombongan yang pada pagi hari sampai nanti siang akan mendiskusikan tentang talenta nasional. Supaya waktu agak hemat, kami langsung menyampaikan pokok-pokok pikiran saja. Jadi bisa disampaikan di slide ini tentang mengapa kita merasa penting untuk mendiskusikan tentang manajemen talenta nasional. Itu didasarkan pada satu pemikiran penting bahwa Indonesia demikian sangat kaya untuk segala hal. Sebagai negara maritim, sebagai negara kepulauan, sebagai negara bahari, kita punya kekayaan alam yang sangat melimpah. Demikian juga orang-orang pintar, orang-orang yang betul-betul punya bakat di berbagai bidang itu bisa kita temukan dari ujung-ujung Indonesia, dari Aceh sampai dengan Sorong dan di berbagai pelosok di tanah air kita. Kemudian di berbagai bidang, apakah sains, apakah kesenian, apakah bidang olahraga. Nah, ini adalah contoh tentang bagaimana kita memberikan konteks untuk manajemen talenta nasional, meletakkan pada posisi Indonesia yang memiliki kekayaan yang sangat berlimpah. Dan ini harus diolah dengan sangat baik oleh orang-orang pintar, oleh orang-orang terpelajar dari berbagai macam disiplin ilmu dan keahlian. Antara lain kita bisa menyebut misalnya potensi ekonomi sektor kelautan yang demikian sangat besar dan itu bisa menyumbang pada pertumbuhan ekonomi nasional. Demikian juga Indonesia memiliki sedemikian kaya ribuan spesies yang itu menjadi bagian dari subjek atau objek untuk riset-riset ilmiah. Indonesia sendiri kalau kita dudukkan dalam sejarah ilmu pengetahuan modern itu adalah bagian dari menjadi milestone, menjadi titik simpul perkembangan ilmu pengetahuan canggih di era modern. Kalau kita membaca Alfred Wells itu meletakkan bahwa sejarah perkembangan ilmu pengetahuan, terutama proses evolusi, itu bisa kita temukan titik pangkalnya itu antara lain ada di Indonesia Timur, di Maluku, tepatnya di Ternate. Itu menunjukkan bahwa sejarah ilmu pengetahuan pun bermula di Indonesia dan Indonesia sebagai lahan untuk eksperimentasi ilmiah yang sangat luar biasa. Kita tahu bahwa dari Indonesia pernah lahir peraih Nobel, tapi yang mendapatkan hadiah Nobel bukan ilmuwan Indonesia, tapi eksperimentasinya itu dilakukan di Indonesia. Menemukan material untuk riset-riset ilmiah itu dilakukan di Indonesia. Di slide berikut, ini juga menunjukkan tentang kita harus bisa mengelola sumber daya manusia yang kita punya, penduduk Indonesia yang dalam tahun-tahun ke depan itu menunjukkan bahwa populasi dalam struktur terbanyak itu adalah mereka yang dalam usia muda produktif, yang kita sebut nanti akan kita dapatkan sebagai bonus demografi itu yang puncaknya bisa kita raih antara dalam rentang tahun 2025 sampai dengan 2035. Dan kita harus menyiapkan orang-orang terbaik penduduk produktif itu dengan investasi di bidang kesehatan, investasi di bidang pendidikan dan juga sektor ilmu pengetahuan, termasuk juga pengembangan kesenian kebudayaan dan juga olahraga sesuai dengan bakat yang mereka punya. Karena itu kita bisa memanfaatkan modal manusia dalam jumlah yang sangat banyak. Kira-kira kalau sekarang penduduk Indonesia 281 juta jiwa dan kira-kira 70% itu adalah penduduk muda produktif. Di slide berikut, atas dasar keperluan itulah maka kita merasa perlu untuk menyusun satu desain besar manajemen talenta nasional yang sebenarnya ini juga merujuk pada arahan Bapak Presiden Joko Widodo yang juga karena pengalaman salah satu yang dijadikan rujukan itu adalah olahragawan terkemuka kita, Zubi dari Lombok yang
mengukir prestasi cemerlang itu, dan itu bisa kita temukan di bidang-bidang yang lain. Kemudian kita mengambil fokus untuk manajemen talenta nasional ini untuk 3 bidang saja dulu, di seni budaya, olahraga, dan juga sains, teknologi, riset inovasi. Di sini di slide berikutnya kita bisa tunjukkan mengapa fokus di 3 bidang ini, seni budaya, riset dan inovasi, dan olahraga. Ini dalam rangka untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia bertalenta, berdaya saing, dan nanti dengan capaian-capaian tinggi yang akan mendapatkan pengakuan di tingkat domestik dan juga di tingkat dunia. Kemudian juga menjamin penyelenggaraan upaya pembibitan, pengembangan, penguatan talenta nasional secara holistik, terintegrasi, dan juga berkelanjutan. Dan yang ketiga, melakukan orkestrasi untuk yang diselenggarakan melalui kementerian dan lembaga, melalui BRIN, melalui Kementerian Dikbud, melalui Kementerian Olahraga, dan para pemangku kepentingan dalam proses pembibitan dan juga pengembangan serta penguatan talenta. Di slide berikut, ini kami dudukkan juga dalam kerangka jangka panjang di RPJP nasional yang kemarin baru ditetapkan, dijadikan sebagai undang-undang rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045. Dan bidang-bidang talenta ini mendukung untuk 2 hal sekaligus, di transformasi ekonomi dan juga di transformasi sosial, yang kita harapkan bahwa di antara waktu periode 5 tahun dari mulai tahun 2025 sampai 2045 itu disokong, kita ingin membangun Indonesia sebagai economic powerhouse yang juga ditopang oleh research powerhouse, dan di dalamnya itu juga kita ingin melakukan penguatan untuk bidang kesenian dan kebudayaan. Nah, disusun pula lah ini tahapan-tahapan bagaimana kita mengikuti tahapan pelaksanaan RPJP nasional, dan kemudian per 5 tahun menuju tahun 2045 untuk mewujudkan talenta unggul berprestasi internasional di 3 bidang yang tadi disebutkan. Di slide berikut, ini kami sudah coba mengidentifikasi dan juga membuat kategorisasi, termasuk juga nanti bagaimana kriteria entry untuk talenta kami mulai dari riset dan inovasi. Jadi bisa saja kita mencari orang-orang berbakat sejak usia awal, dan apalagi nanti kita sudah memasuki pendidikan tinggi, kemudian difasilitasi bagaimana bisa menempuh pendidikan lanjutan S2 dan S3, dan lebih penting lagi adalah bahwa mereka juga difasilitasi untuk bisa melakukan riset-riset ilmiah yang nanti akan sampai pada penemuan-penemuan yang pengakuannya bukan saja di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Nah, ini termasuk juga membangun, mengembangkan, dan memperkuat global linkages untuk research and development dalam rangka pengembangan talenta ini. Jadi dimulai dari bibit, kemudian potensi yang dikembangkan, dan kemudian menjadilah para riset unggul. Ada ilustrasi sedikit Bapak dan sekalian pada bagian ini. Ada seorang Indonesia, dia menekuni bidang ilmu teknologi fermentasi. Ini orang Jawa Barat, Sunda, berbahasa Sunda, dan sekolah di Institut Pertanian Bogor. Kemudian mendapatkan kesempatan sekolah lanjutan S2 di Malaysia. Kemudian menekuni bidang teknologi, bidang ilmu yang diminati itu untuk melakukan eksperimentasi dan difasilitasi oleh perguruan tinggi Malaysia. Riset-risetnya bagus, dan kemudian punya pengalaman masuk ke international forum, ikut konferensi, kolokvium, dan yang lain, dan kemudian berinteraksi dengan para ilmuwan dunia. Kemudian juga atas kesempatan itu menempuh pendidikan PhD di salah satu universitas terkemuka di Inggris, di Cardiff University, dan kemudian berinteraksi lebih banyak lagi dan lebih luas lagi di Eropa dan perguruan tinggi barat pada umumnya. Risetnya kemudian terbit di berbagai macam jurnal, termasuk yang tentu saja Q1, dan dia pada satu kesempatan diundang untuk mempresentasikan salah satu hasil risetnya itu di forum prestisius di dunia, di Eropa, kalau nggak salah di Zurich atau di sini. Dan dia pergi atas nama salah satu universitas di Malaysia.
Dan ketika mendapatkan penghargaan, dia dipanggil sebagai pengajar dosen universitas di Malaysia. Dan seperti tadi para pembicara dipandu dan disambut dengan lagu kebangsaan Malaysia. Bapak dan sekalian, orang Indonesia berbahasa Sunda, sekolah S1 di IPB, dan hanya karena kebetulan mendapatkan beasiswa di Malaysia dan kemudian berkesempatan menempuh PhD di Eropa, dan kemudian nama harumnya itu diperoleh oleh negara lain. Ini salah satu contoh betapa bahwa sesungguhnya amat sangat kaya kita punya orang-orang terbaik, orang-orang pintar yang ada di Indonesia. Dan hanya karena masalah kita tidak bisa menyediakan infrastruktur riset dan inovasi iptek pada umumnya, maka mereka kemudian mendapatkan kesempatan di negara lain. Ini soal sasaran saja. Jadi kita ingin meningkatkan rasio peneliti, ilmuwan peneliti pada dasarnya. Ibu-ibu sekalian, mengapa ilmu pengetahuan dan teknologi itu penting, dan konteksnya itu adalah untuk pertumbuhan pembangunan ekonomi secara khusus gitu. Ini pengalaman negara yang terdekat saja, apakah Jepang, dan yang paling spektakuler itu adalah Korea Selatan dan juga Cina. Tahun 60-an kurang lebih sama Korea Selatan itu, sama-sama hanya berpendapatan $600 saja, Indonesia dan Korea Selatan itu. Korea Selatan tidak punya sumber daya alam semelimpah Indonesia, atau bahkan mungkin tidak punya sumber daya alam sama sekali. Tapi investasinya di pendidikan dan di sektor ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan kita tahu lompatan besarnya dalam waktu 50 tahun, 60 tahun, Korea Selatan sekarang pendapatan per kapitanya sudah 18.000, mendekati 20.000, dan menjadi negara OECD yang terkuat, salah satu yang terkuat. Sama halnya dengan Cina. Cina bahkan pernah pengalaman yang sangat buruk kelam ketika terjadi revolusi kebudayaan dan konflik ideologi politik di Cina, yang bahkan sampai memakan korban sampai 3 juta orang Cina, yang tentu itu karena soal salah urus negara, ada kelaparan, tidak bisa makan, dan juga korban konflik internal itu. Orang-orang terbaik tidak boleh sekolah di SMA, tidak boleh masuk ke perguruan tinggi, dan perguruan tinggi pun ditutup karena orang-orang muda harus masuk menjadi bagian dari Red Guard, pendukung revolusi kebudayaan Mao Zedong ketika itu. Tapi begitu reformasi ekonomi terjadi, konflik bisa diselesaikan, dan sejak tahun 70-an mereka mulai bangkit, dan puncaknya adalah di tahun 80-an. Sekali lagi investasinya pada pendidikan, pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita bisa membaca buku penting Educating 1.3 billion people. Itu buku yang sangat inspiratif, karena bagaimana Cina yang berideologi sosialis tapi bisa mengadopsi kapitalisme dengan menyekolahkan orang-orang terbaik, generasi muda terbaik ke barat, dan kemudian itu mereka ketika kembali pulang ke Cina menjadi kekuatan pemicu pertumbuhan ekonomi. Korea Selatan, Cina pernah mengalami brain drain. Tapi begitu ekonomi tumbuh, mereka kemudian memetik apa yang disebut sebagai brain drain. Kita bisa belajar pada Korea, kita bisa belajar pada Cina. Pada konteks ini, bukan pada soal ideologi politiknya. Di slide berikutnya. Seni budaya juga begitu. Kita semuanya sudah bisa mengidentifikasi sedemikian kaya khasanah kebudayaan Indonesia. Kita bisa mengikuti berbagai macam festival rakyat, mulai dari Tanah Toraja, Bali sudah menjadi langganan, Yogyakarta, Bandung, dan semuanya itu bisa dikapitalisasi. Ini istilah yang mungkin bisa mengundang dispute. Tapi yang ingin kami sampaikan itu adalah bahwa jika kita menggunakan kebudayaan dalam konteks pembangunan ekonomi, itu akan menyumbang banyak pada pertumbuhan, pada kemajuan Indonesia. Dan kami di Bappenas, wajah Bappenas itu selalu dipandang sebagai wajah ekonomi, dan agak sulit menemukan kebudayaan di Bappenas. Nah, sejak 10 tahun terakhir kami mendudukkan betul kebudayaan, sama pentingnya, sama sentralnya
dengan pembangunan ekonomi, dengan pembangunan infrastruktur. Dan itulah yang kemudian kalau kita baca di dokumen RPJMN maupun RPJB menempatkan isu kebudayaan itu sama sentralnya. Demikian juga kita bisa memulai untuk pra-bibit, bibit, dan juga ketemu potensi unggul untuk bidang kesenian ini yang beberapa pembicaranya nanti kita bisa sampaikan. Antara itu ada di perfilman, di musik, sesuatu yang kita punya kekuatan dan beberapa kemunculan orang-orang yang itu kemunculan alamiah, dan kalau misalnya melalui manajemen talenta ini kita masukkan sebagai bagian dari rekayasa untuk memunculkan orang-orang bertalenta di bidang seni budaya ini. Berikutnya, ini juga sasaran saja untuk menunjukkan bahwa target-target tertentu yang kita bisa identifikasi mulai dari jenjang sekolah termasuk sekolah vokasi ini, Bapak, yang kami sebutkan. Jadi kita bisa mencari mereka bibit-bibit unggul itu di sekolah-sekolah vokasi. Di slide yang terakhir ini soal olahraga yang di awal tadi kami sampaikan itu serupa, dan ini kita juga bisa memulai dari sejak usia dini gitu. Kalau kita bisa meniru, dan sebenarnya sudah beberapa kali dimulai juga misalnya di bidang sepak bola. Ini berbagai macam proses pembibitan itu di kelompok Kompas Gramedia atau di perusahaan-perusahaan swasta memfasilitasi itu, dan mereka bahkan punya tempat pembibitan secara khusus. Nah, jika itu juga bisa direplikasi dan dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan programatik, maka kita bisa temukan untuk masing-masing seni budaya, riset, dan juga olahraga. Sekaligus nanti kami juga mengundang orang-orang yang berprestasi untuk memberi pandangan, wawasan, dan juga pengalaman inspiratif kepada kita semua. Di slide terakhir ini kami ingin menunjukkan saja soal struktur kelembagaan manajemen talenta nasional. Ini memang yang ditanggung jawab itu, yang diminta tanggung jawab itu adalah Bappenas gitu, di kedeputian kami di PMMK, dan nanti akan melibatkan banyak kementerian yang relevan. Tapi kementerian pengampu utamanya itu adalah di Kementerian Dikbud untuk seni budaya, BRIN untuk riset inovasi, dan Kementerian Pemuda Olahraga untuk olahraga. Ini yang kita sebut sebagai pentingnya kita melakukan institutional arrangement di bawah Bappenas, dan sejak proses penyusunan Perpres untuk manajemen talenta nasional ini juga dimulai, terutama adalah KSP. Jadi kita berterima kasih kepada KSP kan mula-mula mengambil inisiatif ini, dan kemudian bersama-sama dengan Bappenas yang untuk Perpresnya akan segera ditandatangani oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Slide yang betul-betul dua terakhir ini untuk menunjukkan saja beberapa quick wins itu yang nanti akan harus dicantumkan di dalam dokumen perencanaan baik RPJMN maupun di RKP. Dan ini kami mengawal apa yang dikerjakan di masing-masing tiga kementerian ini untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upaya kita untuk melaksanakan program manajemen talenta nasional bisa dilaksanakan di Menpora, juga di Dikbud, dan juga di BRIN. Slide berikut. Ini basis data terpadu MTN. Pada akhirnya nanti, karena ini berkenaan dengan soal menghimpun talenta, memobilisasi talenta, dan kita harus bisa memetakan mereka, sebaran mereka ada di mana, kita temukan di mana, dan proses pengembangan pra-bibit, bibit, dan juga pengembangan lebih lanjut itu ditempuh melalui mekanisme apa yang harus bisa kita himpun di dalam satu basis data yang kuat, sehingga semua orang bisa mengakses, semua orang bisa mengecek, dan semua orang bisa memberi masukan atau juga pandangan atau juga dalam rangka untuk perbaikan dan pengembangan. Kira-kira ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan nanti akan memberi. Slide yang terakhir ini untuk 5 program terobosan. Jadi juga akan terkait soal talent pool, kolaborasi, terus facility, dan juga sinergi dana dan apresiasi talenta. Ya, mudah-mudahan dengan program-program yang disusun secara kronologis nanti juga akan bisa, dan kerja secara bersinergi di antara kita semuanya akan membuahkan hasil yang baik di masa depan untuk betul-betul melaksanakan manajemen talenta untuk kita semuanya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.